Sekali lagi shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini buat pertolongan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami, semua karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami umat-Mu, kami mau bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang ada di rumah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka pada pagi hari ini. Kami rindu sesuatu hal yang baru Tuhan nyatakan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau fokus pada pagi hari ini hanya untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau jamah setiap kami, Engkau pulihkan setiap kami. Kami boleh merasakan hadirat Allah pada pagi hari ini. Ketika hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kuasa Tuhan, maka kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi. Kami percaya setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji menyembah Engkau, ada roh yang tidak senang untuk melihat kami. Kami hancurkan saat ini di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, kami mengganggu konsentrasi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mengatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami bebaskan Tuhan Allah mendapat bersama-sama kami di dalam nama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan.
Pulihkan setiap kami ya Tuhan.
di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di rumah, di mana saja yang bisa mengakses siaran ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan memberikan setiap kami. Bahkan Tuhan menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Kami percaya ada mujizat Allah sedang dalam hidup kami. Terima kasih. Kami telah memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kami mau bersorak-sorak. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bagimu sang puji, bagimu sang hormat, dulu sekarang sampai selamat. Demi dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu yang siap untuk memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saya percaya dan yakin saudara dikasihi oleh Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan itu tetap sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita katakan kudus tercurah di tempat ini. Roh
mendengarkan suara
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Istimewa hari ini adalah hari di mana kami bisa mendengarkan sabda-Mu berfirman bagi kami. Kau satu-satunya Allah yang begitu dekat, akrab dengan orang-orang yang mengasihi Kau. Maka Engkau menjadi sahabat buat kami semua Tuhan. Kami berdoa di rumah, dimanapun. Saat ini ada Yesus bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berdoa atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi telinga kami menjadi telinga seorang murid yang mencintai firman-Mu. Oh haleluya, haleluya. Urapi hati kami yang menerima segenap firman-Mu dengan sukacita. Bahkan urapi hidup kami, hati pikiran kami. Segala hal yang menghalangi firman-Mu, pikiran yang sia-sia. Setiap tembok-tembok penghalang saat ini kami hadirkan keluar dalam hidup kami. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau berfirman bagi kami hari ini. Bagi hamba-Mu yang hina ini, yang terbatas ini, yang lemah ini, Engkau kuatkan, Engkau mampukan. Dengan segala segenap hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, serta firman-Mu yang hidup dan hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya sapa kita semua shalom. Ya. Baik jemaat yang ada di rumah dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan walaupun bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Dan saya yakin juga mungkin ada yang melaksanakan kebaktian dimanapun, ada yang sedih, tapi hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saya yakin ketika kita bertanya apakah ada pertolongan Tuhan sampai hari ini, saya mau katakan ada pertolongan Tuhan sampai hari ini. Ya, kalau ada pertolongan Tuhan hari ini, patut kita bersyukur dan berikan senyum kepada keluarga, kepada sahabat. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, sampai hari ini saya bisa berdiri, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa beraktivitas, saya bisa melihat banyak mujizat Tuhan dalam hidup. Hari ini saya beri tema khotbah saya, yaitu nikmati perjalanan hidup. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan tema ini? Selama kita ada di dalam dunia ini, itu juga merupakan perjalanan kita masing-masing. Ada yang berjalan sekian kilometer, ada juga yang berjalan selama 40 tahun perjalanannya, ada juga yang berjalan 50 tahun perjalanannya, dan kemudian ada juga yang 70 tahun perjalanannya dalam hidup ini. Bahkan mungkin adanya yang di bawah 10 tahun perjalanannya dalam hidup ini. Tetapi selama Tuhan percayakan di dalam hidup kita tentang perjalanan dalam hidup ini, berjalanlah dan jangan banyak bawa beban di pundak kita. Sebab ketika kita bawa banyak barang itu membuat kita lelah, capek dan sebagainya. Nanti saya akan sampaikan apa yang saya maksud dengan barang yang itu, beban, pergumulan, persoalan. Tapi saya mulai dengan sebuah kisah. Ada beberapa anak muda mau menuju ke sebuah tempat yang cukup jauh, kurang lebih hampir 1 hari perjalanan. Waktu itu mereka sepakat, seandainya tidak ada kendaraan, marilah kita berjalan kaki menuju daerah itu. Ini kisah ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi benar-benar terjadi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian beberapa anak muda itu, kurang lebih mereka sampai 5 orang. Mereka mulai berjalan, mereka membawa air minum Satwa Aqua yang kecil itu. Dan mereka juga memikul barang-barang yang mungkin ada di pundak mereka, sepantasnya, selayaknya mereka
pergunakan di perjalanan hingga tiba nanti di sebuah daerah itu. Tapi tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka menunggu kendaraan karena di daerah itu hanya ada kendaraan-kendaraan yang memasuki daerah yang cukup jauh itu, yaitu mobil tangki yang bawa minyak, bukan minyak bensin atau solar, tapi minyak kelapa sawit. Jadi mereka menunggu-nunggu itu, tetapi akhirnya mobil yang mereka tunggu itu, puji Tuhan, sampai sore, kira-kira jam 4, jam 5, tidak ada mobil tersebut. Dan kemudian mereka bilang, ya udahlah, kita harus berjalan kaki. Akhirnya mereka berjalan kaki. Di tengah jalan ada orang yang mungkin menyapa mereka dan berkata, mau kemana? Kami mau ke kota Anu. Kami mau ke kota di daerah yang cukup jauh. Berhenti sebentar. Ada yang mereka yang juga simpati, empati melihat orang ini. Silakan duduk-duduk. Nah, mau kemana kalian? Kami mau sekolah. Kemudian terus mereka berjalan cukup jauh, dah hampir larut malam. Dan mereka mau mencari penginapan, tempat mereka singgah sementara karena belum sampai di tempat tujuan ini. Lalu apa yang terjadi? Tak ada seorang pun, karena sebagian anak-anak ini, bukan sebagian, semua anak-anak ini tidak ada yang mengenal satu pun. Tak ada yang mengenal. Dan mereka terus berjalan, mereka ketakutan di tengah jalan karena begitu gelap. Di kanan kiri jalan ada kelapa sawit semua hampir sepanjang jalan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan di tengah jalan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang cukup gagah perkasa yang menakuti. Di awal mungkin ya mana tahu anak-anak ini takut. Dia coba, rupanya terakhir dia bilang begini, kalian mau kemana? Kami mau ke sekolah, Pak. Oh ya udah, teruskan perjalanan. Ancaman demi ancaman di jalan. Mulai tadi yang satu gelmah, satu apel kecil itu, air minum yang mereka bawa mulai habis. Pelan-pelan mereka minum di jalan dan kemudian habislah sudah. Dan kadang-kadang mereka mengeluh, masih ada air minum di situ, bagilah. Dan mereka bilang ada sedikit, silakan minum. Dan sepanjang jalan itu, ada juga yang satu orang berkata, lebih bagus tadi aku pulang. Lebih bagus gak usah aku tadi berjalan. Lebih bagus aku menunggu tangki, besok kan masih ada kendaraan. Dan mereka mengeluh dan berkata, ini perjalanan. Dan ada juga beberapa orang yang berkata, kita teruskan perjalanan ini. Akhirnya Bapak Ibu, hampir besok pagi, karena perjalanannya dari sore hingga malam dan kemudian hampir pagi menuju jam 4 atau jam 5 juga. Akhirnya sampailah di daerah yang mereka tuju itu, namanya daerah Cikampak. Pernah dengar daerah Cikampak, Labuan Batu. Dan mereka beranjak atau mulai perjalanan itu dari Rantau Kasai. Kalau pernah dengar Sidalu-dalu, itu. Siapakah gerangan dan orang itu? Saya salah seorang di antaranya, Bapak Ibu. Pada waktu itu saya lakukan perjalanan itu. Dan saya hampir-hampir putus asa untuk mencapai, untuk membuat diriku bisa menjalani hidup dengan mandiri bersama dengan Tuhan, supaya saya bisa sekolah SMA pada waktu itu. Namanya YAPI, Yayasan Perguruan Indonesia Membangun di Pinang Awan. Kisah itu juga mulailah kita belajar bersama-sama. Saya tarik kepada diri kita masing-masing hari ini. Bukankah ketika kita berjalan dalam hidup ini banyak sekali ketika kita berjalan mengeluh dan berkata, saya hampir putus asa, saya stay di sinilah. Jangan bicara tentang Tuhan kepadaku lah. Lebih bagus aku diam dan tenang. Aku nikmati hari-hariku dengan apa adanya. Dan kemudian kita mengeluh. Dan ada juga di tengah perjalanan itu saling menyalahkan. Suami marah kepada istrinya juga marah kepada anak-anaknya. Di tengah perjalanan ada juga orang yang kepada pelanggannya dia marah. Ada juga konsumen marah kepada bosnya dan sebagainya. Bukankah itu adalah perjalanan hidup ketika kita lalui bersama dengan masing-masing kita, dimanapun di rumah, di mana saja. Bapak Ibu sekalian, hidup ini perjalanan. Dimanapun kita berada, mari kita review ulang hidup kita, bagaimana kita berjalan dalam dunia ini. Itulah sebabnya nanti menjadi dasar firman Tuhan saya ambil dari Ulangan 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu seorang tokoh
yang bernama Jerry Foster dalam bukunya Small Change. Dia berkata, dalam perjalanan seringkali kita melakukan kesalahan. Dalam perjalanan seringkali kita hanya mementingkan diri sendiri. Air minumku, air minumlah. Makanku, makanlah. Pribadimu, pribadikulah. Siapa lu, siapa gua lah. Tapi dalam perjalanan juga dia ada orang yang tidak sabar, hendak ingin dengan niat hati secepat mungkin dan melalui orang lain. Ada juga dalam perjalanan tidak ada kerjasama lah, duluanlah saya ke belakang atau kamu di belakang saya duluanlah, dan itu yang sedang terjadi. Dia berkata demikian. Ada juga yang berkesempatan karena keserakahan dia melakukan apapun demi untuk dirinya. Ada dalam perjalanan saling membenci katanya, iri hati, cemburu dan lain sebagainya. Dan dia bermaksud, engkau tahulah apa yang kuungkapkan ini. Itu namanya Jerry Foster dalam bukunya Change. Saya pikir ini juga perlu kita ambil di dalam diri kita. Apa jangan-jangan saya pun demikian? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari selama kita berjalan, ada yang Tuhan izinkan mungkin perjalanannya 40 tahun, ada yang diizinkan 50 tahun, 60 tahun. Perhatikan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dengan tema nikmati perjalanan hidup, nikmati perjalanan hidup. Dimanapun kita berada, saya dan kita semua pelayan jemaat, anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan engkau menikmati hari ini, berkata kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur aku bisa nikmati hari ini. Mari kita buka firman Tuhan Ulangan 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya baca aja ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Persiapkan firman-Nya di rumah. Buka Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Judulnya, bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Saya baca Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah ada dalam hatimu. Yakin apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintahnya Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kisah ini adalah bangsa Israel di saat mereka dari Mesir hingga menuju tanah Kanaan. Saya pikir pernah kita baca ayat ini dan pernah kita dengarkan ayat ini. Seharusnya perjalanan mereka dari Mesir hingga menuju tanah Kanaan itu tidak semestinya 40 tahun Bapak Ibu. Seharusnya tidak demikian. Tapi anehnya Tuhan izinkan itu
ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Allah ini izinkan mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Dan Allah berfirman, sekalipun dalam kondisi yang membuat mereka hampir putus asa, tapi Allah itu sendiri punya cara untuk menyelamatkan mereka. Ingat poin ini Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dalam kondisi mereka berjalan di padang gurun, lihat kanan kiri tidak ada harapan, mereka mau makan tapi tidak ada makanan, mereka mau minum juga tidak ada minuman, tapi Tuhan punya cara sendiri yang katanya makanan yang Tuhan berikan adalah yang tidak mereka kenal, bahkan yang nenek moyang mereka sendiri pun juga tidak mengenal. Ingat baik-baik sekali lagi, Allah punya cara sendiri menyelamatkan setiap orang percaya. Katakan amin. Dalam perjalanan bukankah kita ketakutan? Masa-masa keadaan seperti ini pun kita pastilah ada pikiran-pikiran yang sedikit khawatir dan berkata, Tuhan, bagaimana dengan hidupku hari ini? Bagaimana dengan anakku? Apa yang kami makan? Apa yang kami minum, Tuhan? Apa yang bagaimana dan bagaimana? Tapi firman-Nya ini kita amini, kita pastikan hidup kita, Tuhan, Kau punya cara sendiri menolongku. Yang mengimani firman Tuhan lambaikan tangan dan katakan bersyukur Tuhan, terima kasih. Hari ini saya mau kasih tahu, perjalanan itu jalani saja. Kalau mungkin enak tidak enak di hatimu, di hati kita, katakan betul kata firman Tuhan, mendidik kita setiap hari. Lalu kalau Tuhan didik, berjalan dan tetap berjalan. Sekalipun nanti ketika kita berjalan kadang-kadang kesulitan ada. Saya pikir hidup tidak semulus-mulus yang kita bayangkan ya. Ada yang aman karena ekonominya aman, tapi ada yang gak aman, gak tenang dengan kondisi hidupnya. Yang lain mungkin keluarganya, ada yang gak aman. Di dalam perjalanannya ada juga yang aman dengan keluarganya, tapi juga ada yang tidak aman dengan sahabat-sahabat. Atau mungkin ada juga yang aman dengan sahabat-sahabatnya, tapi juga ada yang tidak aman di dalam pergumulan pribadinya sendiri setiap hari. Tapi percayalah, Daud berkata, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kita harus berkata demikian. Sekalipun aku berjalan hari-hari ini Tuhan, dalam situasi ini, dalam kondisi ini, dalam keadaan ini, tapi aku tahu Allahku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, itulah kekuatanku. Setiap hari harus menjadi hal itu yang membuat kita, memotivasi kita setiap hari. Aku hidup hari ini Tuhan karena Engkau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, selama Tuhan berikan nafas dan hidup, selagi Tuhan berikan kesempatan, jalanin aja hidup ini. Bagaimana supaya kita bisa enjoy berjalan hidup ini? Hal yang pertama dan yang utama yang harus kita tahu, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang mengenal Tuhan dalam keadaan baik-baik dan berkata, yes, Tuhan betapa Engkau baik. Tapi ingat, kenal Tuhan dalam kondisi kritis pun, dalam kondisi krisis pun, dalam keadaan situasi apapun, kenal Tuhan. Bukankah ketika kita nanti akhirnya mendapatkan jalan tiba-tiba dan berkata, terima kasih Tuhan, tiba-tiba
mukjizat itu datang tiba-tiba. Lalu kalau demikian, apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi adalah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kau berjalan dalam hidup ini. Pernah saya sampaikan, kadang-kadang dalam situasi apapun akhirnya kita tidak lagi melihat pertolongan Tuhan, tidak lagi melihat karya Tuhan, tapi selalu itu yang menutupi mata rohani kita dan mata jasmani kita pun, dan berkata, kayaknya Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, dalam situasi apapun ada Tuhan. Di atas badai aja ada Tuhan. Amin. Dalam situasi keadaan hari ini ada Tuhan, dan itu yang menguatkan kita dan berkata, thank you, terima kasih Tuhan, ada Engkau dalam hidupku setiap hari. Lalu Bapak Ibu, ketika kita mau berjalan supaya kita betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan, apa yang kita rasa syukur itu harus menjadi gaya hidup setiap hari. Ada sedikit bersyukur, sedikit ada kerikil bersyukur, ada pergumulan harus bersyukur Bapak Ibu. Jangan pernah ketika engkau hanya mendapatkan anugerah Tuhan yang besar, yang banyak, kemudian ucapan syukur kita hampir setiap hari, tapi dalam keadaan apapun ucapan syukur ada sedikit terima kasih Tuhan. Bisa juga hari ini beraktivitas, terima kasih Tuhan. Bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka bersyukur-syukur, dikasih makan juga sampai berapa tahun, berapa lama, walaupun dalam situasi masih bersyukur-syukur, masih menyalahkan Tuhan, masih menyalahkan Musa, masih menyalahkan siapapun yang berkata, lebih bagus kami bersyukur itu. Sungguh-sungguh lawan katanya adalah bersyukur. Dalam perjalanan terus mengucap syukur, mengucap syukur, berbahaya itu. Karena dengan demikian, satu, ucapan syukur itu menolong kesehatan kita. Tapi orang yang bersungguh-sungguh, ada satu hormon yang lama-lama bisa jadi penyakit di dalam diri kita ketika kita bersungguh-sungguh. Marah, mengeluh. Lama-lama itu kesehatannya drop. Dan kalau ada banyak orang yang ucap syukur, minimal ini kulit wajahnya ini ditarik kanan kiri ketika ketemu, kayak ada beban, ada pergumulan, ada. Tapi karena bisa dia mengelola perjalanan hidupnya dengan ucapan syukur, dia tersenyum. Ada masalah. Dia berikan senyum yang manis tanpa harus sikat gigi, itu dia harus sikat gigi Bapak Ibu. Tapi seperti yang apa itu? Sodet apa itu? Yang giginya langsung nampak semua, kenapa? Hatinya lagi suka cinta. Amin. Ada pas awal bulan harus suka cinta. Ya, pertengahan bulan bersuka cita. Apalagi akhir bulan pas kandas ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kulihat dompetku makin tebal, tipis ya. Ucapkan syukur. Jangan pas tebal, oh haleluya, jalan-jalannya juga beda ya kan. Pas tipis. Ucapkan syukur. Bangsa Israel mereka mengeluh, bersungguh-sungguh menyalahkan siapa. Ini yang menjadi poin hari ini, gaya hidup yang mengucap syukur. Ya, saya berharap siapapun ketika bertemu besok kapanpun, kita bilang gimana kabar? Mantap. Senyum. Jangan gimana kabar? Luar biasa. Ucap syukur. Perjalanan itu nikmatilah perjalanan ini. Nikmati perjalanan. Tuhan izinkan hari ini situasi itu, nikmatilah. Tuhan izinkan situasi apa pergumulan secara pribadimu, berkata terima kasih Tuhan. Harus ada latihan-latihan melatih pikiran yang kadang-kadang meleset dari kebenaran. Latih pikiran yang berkata, aku melihat Tuhan ada dalam hidupku, aku mengucap syukurlah. Hati yang mulai tidak tenang, gelisah, khawatir, mulai tidak aku kontrol, arahkan kembali Tuhan, aku mengucap syukur. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku kenal Tuhan. Setiap kita harus bicara, aku karena aku mengenal Tuhan. Loh, kenapa? Dari umur 1 tahun hingga sampai hari ini ada yang umur saya kalau tidak salah 40 tahun, Tuhan jalankannya. Oh begitu, berjalan ucap syukur. Lalu bagaimana supaya kita bisa enjoy dan menikmati perjalanan hidup? Ini
Ini poinnya, dan jangan kita lupakan. Jangan bawa barang terlalu banyak. Pernah Bapak Ibu lihat seorang anak kecil, lalu kemudian ibunya menaruh di pundaknya, di dalamnya pisang, ubi, kelapa, semua jenis-jenis yang ada di ladang. Kemudian anaknya semampunya sebenarnya hanyalah 10 kilo. Lalu kemudian ibunya dia suruh, dibilang pikul semuanya dulu. Saya pikir orang tua yang mengasihi anaknya, dia tidak suruh anaknya memikul satu gedung ini. Saya pikir tidak. Tapi orang tua yang baik. Nah, terlalu berat, kurangi sedikit, bawa ini dulu. Kemudian nanti sampai di rumah kita nikmati bersama yuk. Saya pikir, tapi kan ada anak-anak yang bandel juga. Gak tahu ini udah sering angkat barbel ini kasih pisang taruh dalam karung. Ada apa lagi? Ada pepaya. Semua masukkan. Tahu beratnya Bapak Ibu 200 kilo. Pas dia angkat, bisa pertama karena malu dia tetap bingung. Tahu apa yang terjadi? Waktu dalam berjalan dia jatuh, terus keseleo ini leher. Udah, bawa barang, tapi jangan terlalu banyak. Apa maksudnya begini? Saya baca sebuah buku, saya pikir pernah Bapak Ibu baca juga. Buku itu adalah Seni Berbicara Untuk Diri Sendiri, itu judulnya. Lalu kemudian saya buka-buka halamannya, ada tulisan begini: jangan bawa barang terlalu banyak dalam perjalanan kalau Anda mau menikmati. Lalu saya cek apa sebenarnya. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang tidak perlu kita bawa dalam perjalanan hidup kita, yaitu barang yang pertama adalah beban masa lalu. Barangkali engkau pernah mengalami kegagalan. Mungkin engkau membangun bisnis tapi gagal, tapi itu menghantui hidupmu dan berkata kepada dirimu, saya ini adalah orang yang kurang beruntung, saya ini adalah orang yang pernah gagal. Atau mungkin hal-hal yang lain yang pernah kita lakukan, kita bangun dalam hidup kita, tapi tidak memberikan hasil, dan itu menghantui kita dan membuat kita terpuruk dan menghantui hidup kita, sehingga sulit sekali kita untuk membuka pikiran dan melihat peluang ke depan. Apa yang hendak aku lakukan dalam hidup? Bukankah demikian? Ada banyak orang yang dihantui kegagalannya yang lalu ketika dia mengerjakan itu, lalu kemudian gagal. Dia bilang begini, dan dia berkata dalam buku itu, jangan bawa barang itu, tinggalkan itu, buka pikiranmu, lihat Tuhan, berjalan terus, karena itu ada di pundakmu, ada di pikiranmu, membebani engkau, sulit sekali berjalan hingga engkau tidak mencapai tujuanmu. Benar Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita masing-masing, atau mungkin ada juga yang tidak memiliki pengalaman itu, tapi seandainya ada, kau pernah mengalami kegagalan. Beban pertama adalah beban masa lalu, di mana waktu kau mengalami kegagalan. Saya bersyukur ada Bapak Magiri itu nanti dari kita ini yang tadi pernah bersaksi di sini, pernah gagal Pak, pernah tidak lulus. Andai saja dia menaruh dalam pikirannya, nggak usah maju lagi, nggak usah lagi sekolah, udah gagal kok, mungkin beda ceritanya. Tapi ketika dia tidak membebani hidupnya itu, dia masih ada peluang besok, masih ada kesempatan besok, masih ada Tuhan bisa menolongku, dan ini yang dia taruh dalam hatinya, dia taruh dalam pikirannya. Maka beban yang pertama, Anda dan kita semua bisa lolos. Jangan bawa beban itu, karena beban itu menambah-nambah berat barang yang ada di pundak dan di pikiran kita. Jangan bawa itu Bapak Ibu sekalian. Enjoy hari ini, nikmati. Amin. Satu kali ada seorang anak muda, hampir sama peristiwa ini Pak. Dia tinggal kelas,
Tapi dia coba tidak lagi menjadi beban buat dia masa lalu kegagalannya. Dia berenung lalu kemudian dia mendekati sebuah bengkel dan berkata, walaupun aku pernah mengalami gagal, saya pikir tidak ada salahnya saya belajar sama orang tua yang satu ini. Minimal saya menjadi pembantunya. Dia bantu-bantu ambil minyak oli, dia bersihkan itu mesin motor. Dia ikuti saja. Tapi di pikirannya dia lihat bapak itu kalau dia bersihkan klem atau mesin atau piston, dia tiru-tiru. Lama-lama kemudian orang ini dia bilang begini, kok bisa juga saya seperti dia ya? Saya lihat ini dia udah mulai jualan banyak nih. Saya lihat di kiosnya di apanya, tokonya udah mulai banyak. Jangan-jangan saya juga bisa seperti dia. Tapi yang terjadi akhirnya anak muda ini pun dia bilang begini, minimal aku belajar dari dia dengan dia. Dia belajar dia lihat piston, kalau udah motor, rupanya pistonnya agak ini sedikit lebih besar. Jadi berapa ininya? Dia cek diameternya. Sedikit, dia cek. Kalau ringnya terlalu ini, kalau asapnya udah mulai ini, berarti olinya jangan terbakar. Begitu. Pengapiannya kenapa ya? Dia mulai belajar Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, dia bilang begini, saatnya saya udah bisa mandiri sendiri. Dan dia punya masa depan yang cerah. Itulah ketika kita berkata, saya tidak terlalu dibebani masa kegagalan yang lalu. Tapi aku bersyukur, hari ini aku mau melangkah. Aku mau memastikan langkahmu. Jangan dibebani. Beban yang ada itu di pundakmu, di pikiranmu, di hatimu. Taruh di situ dulu. Biarkan itu berjalan. Dan lalu terus berjalanan 20 tahun, 30 tahun. Kau lihat nanti bagaimana pertolongan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, beban apa yang harus kita tidak bawa banyak. Jangan terlalu kita pikul sendiri. Ataupun mungkin Tuhan percayakan beban yang semampu kita, tapi hal yang kita harus pertahankan dari beban itu, ingat itu adalah beban hari ini. Kemarin saya kirim di grup, beban hari ini itu merupakan ada masalah tadi di kantor, ada masalah belum selesai, ya kan? Tadi di tempat pekerjaan, di usaha, di kiri masih ada onak duri, batu tajam dan salib yang harus dipikul setiap hari, bukan? Jangan, tapi salib yang Tuhan percayakan dalam pergumulan dalam hidup. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Pikulah itu. Satu hal aja yang kita minta sama Tuhan adalah kekuatan hati. Setiap hari itu ada kan beban yang memang bukan karena kita cari-cari, tapi Tuhan izinkan dalam pundak kita. Di dalam ya udah pikul. Tapi satu hal yang harus kita kondisikan di saat kita memikul itu adalah jangan izinkan dirimu lemah, jangan izinkan dirimu lemas, engkau tidak berdaya, engkau tidak punya kemampuan lain. Pikul itu. Tapi satu hal, teguhkan hati. Teguhkan hatimu. Mungkin terjatuh, bangkit lagi Tuhan. Engkau izinkan aku bergumul buat anak-anakku. Anak-anakku hari ini ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang saat ini masih ini juga. Ada lagi yang sakit. Bahkan anakku, puji Tuhan, ada 9 orang. Pikirkan si A, si B, si C. Pikul, tapi teguhkan hatimu. Jangan sampai lemas. Jangan sampai engkau lemah dan engkau tidak punya. Teguhkan hatimu. Sebab itu adalah kekuatan kita memikul salib itu, memikul setiap beban itu adalah beban. Apapun hari ini misalnya, yang mungkin kemarin atau pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Di saat itulah kita latih Tuhan. Pokoknya Tuhan, kuatkan aja hati kita. Kuatkan hati. Hati yang utama Bapak Ibu sekalian. Hati, boleh saja badan kita maafin ya, usaha kekal, tapi hati siapa yang tahu? Hati diri kita sendiri yang tahu hati kita hari-hari ini. Kuatkan hatimu dan berjalanlah, kata firman Tuhan. Kuatkan hatimu dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kuatkan imanmu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan lemah, bangkit berdiri. Ya, saya pernah ceritakan kisah itu. Ada seorang ibu yang
rontok semua rambutnya. Gara-gara penyakit kanker di payudara, maaf. Rontok, botak. Tapi dia selalu pakai ada topi yang agak begini langsung, jadi nggak nampak dia botak. Tapi ketika dia ikut doa pagi pada waktu itu sama saya di Kelapa Gading, dia bilang, bantu saya dalam doa, bantu saya dalam doa ya Pak. Saya ada apa? Dia buka rupanya botak Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang begini, saya ini penyakit kanker. Tapi ada pelajaran yang sampai hari ini tidak bisa kulupakan. Dia selalu menguatkan hatinya. Aku bisa lalu. Sampai ketika dia dioperasi Bapak Ibu, memang dia sengaja divideokan itu supaya menjadi kesaksian. Akhirnya tetap bahkan di tengah-tengah waktu dia dioperasi, dia nyanyi lagu-lagu pujian yang menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Dan dia bilang begini, aku sanggup bersama dengan Tuhan, aku mampu bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bisa dia lewati. Dan orang itu sekarang sudah sembuh dan menjadi pelayan Tuhan. Kuatkan hati di perjalanan. Jangan mundur. Itu adalah beban yang kedua. Maka supaya kita menikmati perjalanan dalam hidup ini, jangan bawa barang terlalu banyak. Beban yang ketiga adalah tentang hari esok. Apa Bapak Ibu? Tentang hari esok. Bukankah ketika kita berpikir habis sabarnya mau bagaimana besoknya? Hujan gak besoknya? Panas terik gak besoknya? Bisa gak ya? Hari ini kita belajar dari firman ini. Jangan bebani pikiran. How about tomorrow? Bagaimana tentang besok? Pikulah semampu. Berencana memang, tapi jangan akhirnya itu membuat engkau setiap hari engkau sampai gak bisa tidur dan berkata membuka mata terus, Tuhan bagaimana tentang besok ya, tapi mata belum tidur. Atau mungkin mata tidur tapi pikiran terus jalan. Kenapa gelisah aku Tuhan, padahal tempat tidur ini yang paling mahal lagi nih. Kenapa aku gak nyenyak tidur ya Tuhan? Ini udah mau jam 1, udah mau jam 2, jam 3, udah mau pagi Tuhan. Aku gak bisa tidur karena memang dibebani oleh pikiran kita itu. Hari esok, firman Tuhan berkata, dia punya kesusahan di sini. Kesusahan hari ini cukup. Nikmatilah. Apa itu yang membebani pikiran kita? Saya tahu dan kita semua, saya sepakat dengan ini, bahwa salah satu yang membebani bagaimana kebutuhan kami besok Tuhan. Perlu kita berplanning, perlu kita berencana, perlu juga kita mengerjakan hal-hal yang bicara tentang hari esok. Tapi jangan sampai membebani pikiran, karena itu barang yang begitu besar yang ala-ala kita tidak tahu besok. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa berjalan dengan baik? Hujan atau panas kita tidak tahu. Hari esok cukup besar. Hal-hal yang mungkin kita tidak bisa pikul sendiri. Yang punya hari esok adalah Yesus sendiri. Kebutuhan, saya yakin Tuhan pasti tolong kita semua. Dalam kesulitan bangsa Israel, Yesus itu punya cara. Tuhan itu punya cara menolong yang mungkin tidak masuk akal dengan cara kita. Kalau seandainya saya bersaksi Bapak Ibu bagaimana Tuhan menolong beberapa tahun yang lalu, selama saya melayani di seberang, di mana-mana hampir krisis, tapi ada aja nanti, itulah berkat Tuhan, ada aja nanti mengetok dan berkata, Pak, ada 2 Indomie Pak, ada 3 Indomie, ada kelapa, ada sayur Pak. Dan saya bersyukur, sebenarnya ada banyak kesaksian, tapi saya pikir tidak cukup waktu untuk menyaksikan. Tapi saya tahu Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Amin. Jadi apa yang mau dicari-cari untuk besok? Pasti kebutuhan, carilah, tapi jangan membebani itu. Kedua, keinginan kita yang menguasai kita. Kebahagiaan, aku tidak mendapatkan kebahagiaan ketika aku tidak memperoleh. Aku tidak mendapatkan kebahagiaan ketika aku tidak mendapatkan ini.
Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren pernah berkata, kebahagiaan itu bukanlah karena kau mendapatkan banyak hal, lalu kau berkata aku bahagia hari ini, tapi seberapa banyak Anda nikmati dengan apa yang Anda miliki. Satu kali ada seorang anak muda bermimpi, maunya hari ini aku punya sepeda. Lalu dia pakai sepeda, dia tidak nikmati. Udahlah, aku kepingin punya motor. Sebentar dia gas-gas. Aduh, gak juga ya. Aku maunya pengen punya mobil. Dia bawa mobil. Aduh, ada yang lebih mahal lagi. Gak puas. Akhirnya maunya ada helikopter ya. Usah dikasih helikopter. Terakhir, aduh, gak cocok juga, gak nikmatnya rupanya. Ada nggak? Mau ke planet, mau naik. Apalagi sekarang ada mau menuju kemana itu? Bumi kembar katanya ya. Sampai di sana, aduh, kayaknya kepingin aku seperti Tuhan dah. Biar aku nikmati. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan turun dulu di bawah, aku di atas, coba aku jadi Tuhan. Ini bilang, aduh pusing saya, mengatur si A, mengatur si B, belum lagi ada yang mencuri. Ya ampun, belum ada lagi, ada yang ingin narkoba. Waduh, ada yang bawa balapan, ada yang melanggar. Ya aku udah pusing Tuhan aja dia. Ketika orang tidak bisa menikmati hidup, maka tidak ada kata puas, bukan? Ini dia Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan percayakan hari ini? Kebahagiaan bukan ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan. Pokoknya apa aja yang inginkan, nanti aku bahagia begitu. Ku dapat bahagia saja. Tidak. Tapi kebahagiaan ketika Anda menikmati dengan apa yang Anda punya hari ini. Ada berkat sedikit, nikmati. Loh Pak, hanya 10.000, nggak apa-apa. Apa yang beli tempe, tahu, nikmati. Loh Pak, saya memang punya berkat di rumah, gak ada beras. Apa yang ada? Ubi, nikmati. Kalau udah buat panggil kami, pasti. Minimal saya cicip sana. Apa yang ada di rumah, nikmati. Loh saat ini Pak, saya hanya punya sepeda, nikmati. Mau kemana? Mau nongkrong aja ke Telulang, pakai. Mau kemana? Ke Simpati, silakan. Loh Pak, saya punya motor itu, hanya tinggal gas sedikit, bawa ke bengkel sebentar, nikmati. Ketika kita nikmati, itu bukan soal banyaknya, tapi soal Anda menikmati tentang hidup ini. Saya yakin kita semua pasti bisa berjalan dalam hidup ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan hebat, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan, nikmatilah perjalanan hidup dan nikmati juga berkat yang Tuhan berikan. Dan jangan terlalu banyak bawa beban begitu berat. Bawa beban semampu dan secukupnya. Dan ingat tadi apa yang saya maksud beban itu bukan benda seperti ini Bapak Ibu, tetapi hari yang lalu, hari ini, dan hari esok. Inilah beban bisa semampu kita. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kumpulkan. Nikmati hari-harimu dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya undang WL pelayan juga maju ke depan untuk kita persiapkan hati kita dan kita nyanyikan nanti satu pujian yang dipimpin oleh WL sendiri. Dan saya undang yang melayan perjamuan kudus Ibu Ani maju ke depan. Langsung kita tundukkan kepala. Tuhan, ada hal yang satu yang Tuhan bisikan di hati kami. Mungkin Engkau percaya kepada kami menjalani hidup kami 40 tahun seperti bangsa Israel ini, Tuhan. Mereka harus melewati pada gurun persoalan situasi. Tapi satu hal yang kami lihat bahwa Allah setia tidak pernah meninggalkan mereka. Baik kami yang ada di rumah juga Tuhan. Mungkin Engkau percayakan kami hari ini menjalani hidup kami selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Akhirnya nanti kami menutup mata dan bertemu dengan Tuhan. Dan kami berkata kepada Tuhan, Tuhan kami telah melewati semua perjalanan yang Allah berikan dalam hidup kami. Kadang-kadang dalam perjalanan kami Tuhan, kami menangis.
Bagaimana banyak kerikil-kerikil tajam yang harus kami lewati setiap hari ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan satu hal yang kami imani hari ini. Yesusku banyak cara menolong. Yesusku banyak cara membuka jalan bagi kami. Umatmu yang ada saat ini Tuhan. Demikian Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Beban yang tidak harus kami pikul. Bagaimana tentang hidup kami dahulu? Mungkin pernah kami gagal, tetapi itu masih ada melekat dalam jiwa kami, sehingga membatasi kami untuk tidak lagi melangkah. Demikian hari ini Tuhan, masing-masing kami dimanapun di rumah, ada pergumulan-pergumulan masing-masing. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, semua umat Tuhan. Kuatkan hatimu, jangan lemah, berdirilah. Berbahagialah seperti laki-laki dalam menjalani hidup. Kuatkan hatimu. Dan beban yang terakhir Tuhan adalah bagaimana tentang hari Yesus. Sungguh sebagai manusia kami tidak mampu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi hari Yesus. Tapi Yesus yang menjanjikan masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan pelayanan kami, masa depan anak-anak kami di dalam kami Yesus. Yes, haleluya. Haleluya. Apalagi berdoa saat ini, yang lemah baru kembangkan semangat baru. Sebentar kami menikmati perjamuan kudus. Tuhan, kami ini adalah orang yang hanya bersyukur. Yang besar Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Dan di atas kayu salib itu menetes. Dan itulah mari Tuhan, ingatkan kami kepada Yesus itu. Engkau Tuhan mengalami siksa. Sebelum Tuhan kami menikmati perjamuan kudus ini, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Hamba-Mu berdoa, berkati kami melayani perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, siapkan kami juga yang menikmati perjamuan ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa atas perjamuan kudus ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami sama-sama berdoa. Berkati anggur, berkati roti sebagai lambang kematian-Mu di atas kayu salib itu. Mari Tuhan, setiap kami yang menikmatinya, kami mati dalam kematian dan kami hidup juga dalam kebangkitan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa.
Setiap kita yang ada di rumah saat ini dimanapun, mari kita betul-betul merenungkan kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu. Darah yang pernah menetes di atas kayu salib itu membasahi seluruh tubuhnya, dari ujung rambutnya sampai kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya hingga sampai ke ujung kakinya. Adalah darah itu menebus dan menyelamatkan setiap kita. Patut kita bersyukur untuk ini. Tidak ada Allah lain seperti Yesus yang dengan rela memberikan hidupnya sendiri. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, tubuhnya mengalami pukulan demi pukulan, ditindas dan kemudian dipaku kedua lengan tangannya dan kemudian kakinya. Bukan saja itu Bapak Ibu sekalian, bahkan dimahkotai duri yang ada di atas kepala yang dimahkotai itu dipukulkan dengan sekuat tenaga dan menembus setiap sel-sel batok kepalanya, seluruh tubuhnya, dan darah itu menetes kemudian. Dan kemudian lambungnya ditusuk dengan tombak dan keluar seluruh darah yang ada itu. Kematian itulah yang harus kita patut bersyukur hari ini. Ayo kita semua Bapak Ibu, angkat roti di tangan kananmu saat ini, dengarkanlah firman. Sungguh-sungguh ini betul-betul ini menjadi perenungan kita bersama. Dan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan, mari kita pecah-pecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah lambang tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak melihat dari baik, Engkau tidak melihat dari kebenaran kami, Engkau tidak melihat dari siapa kami, tapi Engkau mengelurkan tanganmu itu yang terpaku itu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kemudian mari kita angkat cawan dan dengarkan firman-Nya dan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah lambang darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kasih. Haleluya. Kasih waktumu. Syukur bagimu. Kasih waktu semuanya.
patut kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami bisa bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami menikmati perjalanan Tuhan kami. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sudah menikmati perjamuan kudus ini yang ada di rumah dimanapun. Engkau sama-sama memberkati kami semua Tuhan. Ya. Sebentar juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan dengan rela hati. Dan kami berdoa atas persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan melimpah-limpah melalui kesehatan pekerjaan dan dalam segala aktivitas. Kami siap memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan tiada terukur bersama di setiap Tuhan. Info sebagai
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah bersama-sama pada siang hari ini, yang ada di rumah, yang bersama-sama dengan keluarga, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, dimanapun kita berada, sama Tuhan. Di gereja ada Tuhan, di rumah kita juga ada Tuhan. Amin. Di hati kita juga apalagi pasti ada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk info sepekan, puji Tuhan ini kita sudah masuk dalam awal bulan Mei dan terbukti kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Amin. Dan bisa menginjakkan kaki ini minggu awal dan sebentar tidak lama lagi 2020 akan berakhir Bapak Ibu. Ya, dan kita berdoa terus untuk dunia yang saat ini yang sedang dilanda oleh virus, dan setiap kita dimanapun kita berada Bapak Ibu, mungkin di persekutuan keluarga atau dimanapun kita berdoa, kita terus berdoa supaya situasi ini cepat berlalu, dan yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan juga yang sedang ada di rumah hari ini rindu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik, sekali lagi kita terus berdoa untuk itu supaya Tuhan tolong dan campur tangan di dalamnya. Baik, untuk info ibadah selanjutnya Bapak Ibu, untuk sementara waktu kita akan tetap ibadah online sampai waktu yang akan disampaikan nanti kepada kita, dan mari kita bisa ikuti siaran langsung melalui Facebook GBI Jalan Baru. Nanti Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan bisa ajak keluarga untuk bisa beribadah melalui online, dan atau mungkin kalau tidak harus melalui ini bisa ibadah bersama-sama dengan keluarga, tidak apa-apa, tidak harus ikut online Bapak Ibu. Jadi buat persekutuan di rumah, itu yang penting Bapak Ibu. Baik, untuk info selanjutnya juga Bapak Ibu, kita akan terus berdoa untuk pembangunan ruang sekolah minggu kita. Sudah beberapa minggu dimulai dan tembok sudah naik Bapak Ibu, dan tinggal plester dan mungkin atapnya nanti akan dilanjutkan sama tukang. Kita berdoa untuk panitia tentunya supaya Tuhan terus berikan hikmat, berikan kesehatan bagi mereka supaya mereka tetap gigih untuk mengawasi pembangunan ini. Dan bagi Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudari dimanapun berada yang rindu untuk bisa memberkati pembangunan ini, silakan dengan segala kerendahan hati kami mohon dukungan doa dan juga dukungan material bagi seluruh jemaat Tuhan. Mungkin pasir atau apapun itu nanti bisa melalui para panitia yang ada Bapak Amafani Jirano, ada Bapak Amakui dan juga Bapak Amagiri, dan juga ada Paman Faul sebagai kepala tukang, dan atau juga mungkin melalui sekretariat gereja tidak apa-apa. Dan kalau ada Bapak yang mungkin mau transfer dana untuk bangunan ini, nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat ada nomor rekening pembangunan di Facebook GBI Jalan Baru, atau bukan bisa juga melalui nanti saudara Eli, menghubungi saudara Eli, itu bisa dapat nomor rekening tertentu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini saja info hari ini. Mari tetap teguh dan kuat dalam Tuhan dan tetap nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Tambahan sedikit saudara, tadi kemarin malam ketemu dengan Paman Paul bahwa pembangunan gedung sekolah minggu dilanjutkan terus, dan waktu diambil uang kemarin saudara, dia bilang berapa lagi sisa dana kita lagi, bisa bilang tinggal 15 juta, jadi tinggal 1 minggu lagi tentang 15 juta saudara. Jadi untuk kedepannya saya nggak tahu mau bayar apa lagi, dan kita terus berdoa. Saya yakin dan percaya ya, gedung itu dimulai karena Tuhan juga, dan terus Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, kita terus berdoa. Setiap Bapak Ibu berdoa, bawa dalam doa supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Besar Allah.
setiap kami. Bahkan ada umatmu yang mungkin ibadah di rumah, di tempat lain. Kami percaya Engkau tetap sama bagi kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu kami bawa dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kami juga berkesempatan memberikan persembahan-persembahan kami, baik melalui pujian kami, pemberian kami. Kami berdoa Tuhan, umat-Mu semua akan mengalami lawatan hari dalam nama Yesus. Kami berdoa juga sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini atau dimanapun kami ibadah, kami berseru memanggil nama Tuhan atas setiap jiwa-jiwa saat ini yang mengalami duka, khususnya di seluruh dunia. Yesusku, belas kasihan Tuhan. Amin. Mari Engkau mengasihi setiap keluarga-keluarga saat ini yang kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Demikian bangsa ini Tuhan, kami mohon. Kami percaya setiap orang yang menundukkan hati di hadapan-Mu dan berseru memanggil nama-Mu, lalu kemudian Engkau berkenan dan memulihkan keadaan kami. Kami pastikan bangsa ini Tuhan tidak lagi. Bangsa ini Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau memberkati juga pemerintah-pemerintah, Ya. bupati di daerah kami, gubernur di provinsi, presiden di bangsa ini. Ya. Semua yang mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan kami memanggil nama Tuhan juga buat mereka yang ada di barisan terdepan saat ini. Setiap dokter-dokter ya Tuhan yang mungkin kelelahan, hendak mau ingin bersama dengan keluarga tapi terbatas. Tuhan, isi sukacita mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saat ini mereka juga yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, kelemahan ekonomi, yang menangis, menjerit, Dalam nama Yesus. memohon tolong kanan kiri, dan mereka hanya menjerit dan menangis. Tuhan, kami mohon kasih Tuhan yang besar. Tolong Kau menggerakkan nanti setiap pemerintah-pemerintah juga untuk melihat rakyat kecil dimanapun berada, dan semua rakyat kami tertolong di dalam nama Yesus. Demikian pula Nias, kami bersyukur sampai saat ini, Ya. bahwa tidak ada kata lain selain kami bersyukur, patut memuji-muji Engkau, sebab Tuhan Nias, Tuhan jagai sampai hari. Nama Yesus. Yesusku, Tuhan berkati Tuhan Nias. Kami percaya juga di India Selatan secara khusus. Kami imani Tuhan, hindari kami dari kematian yang sia-sia, dari penyakit yang menulari. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Demikian kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bersama-sama Bapak Ibu semua dimanapun berada, kita bawa saudara Julius Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon mujizat Tuhan, kami mohon kuasa-Mu Tuhan, kami mohon tangan-Mu saat ini, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Mari Tuhan, di tempat ini kami berseru, Engkau tidak pernah terbatas, Engkau tidak pernah dibatasi oleh apapun, tapi kami berdoa, kami percaya kesembuhan dari Engkau, mujizat pasti terjadi di dalam nama Yesus. Atau mungkin ada yang lain saat ini, siapapun kami Tuhan, yang mungkin sedang berbaring di sana, Tuhan tolong kami semua. Ya, demikian juga jemaat di GBI Jalan Baru. Ya. Kami percaya Tuhan, kami sangat terbatas. Seperti Kamu berkati menolong kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati hidup kami Tuhan, berkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun, mari kita sama-sama mengangkat tangan, rindu menerima anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk.
Tuhan memberkati adonanmu. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan memberkati buah pikiranmu. Tuhan memberkati isi rumah tanggamu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Satu minggu ke depan kami imani Tuhan, kami bisa lalui bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menerima anugerah-Mu dan berkat-Mu mulai hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kasih setiamu Oh